wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Dunia Bekal Akhirat. Oke, baik sahabat tani, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana hasil dari tanaman cabai kita ini, antara yang dibuang tunas airnya pada masa vegetatif dan yang tidak kita buang tunas airnya pada masa vegetatif. Oke, baik sahabat tani, pada video sebelumnya kita juga pernah membahas tentang hal yang serupa. Akan tetapi pada video sebelumnya kita membahas tentang cabai rawit. Pada kesempatan kali ini kita perbandingkan bagaimana hasilnya pada cabai merah keriting yang kita buang tunas airnya pada masa vegetatif dan yang tidak kita buang tunas airnya pada masa vegetatif. Nah, sahabat tani, ini salah satu contoh tanaman cabai yang kami buang tunas airnya, maksud kami tunas airnya kami buang pada masa vegetatifnya, kita perhatikan. Dan yang satu lagi tanaman cabai yang tidak kita buang tunas airnya pada masa vegetatifnya. Nah, kita lihat ini ada cabangnya, ini banyak cabangnya ini. Nah, pohonnya sepertinya kurang bagus pertumbuhannya, timbun tapi kecil-kecil, banyak dahan tapi kecil-kecil ya sahabat tani. Nah, kita bandingkan dengan yang kita buang tunas airnya, pohonnya lebih besar dan kita lihat hasilnya buahnya pun lebih lebat dan lebih besar dibandingkan dengan yang tidak kita buang. Nah, sahabat tani, kita perhatikan buahnya alhamdulillah cukup lebat. Kita lihat itu buahnya merata, itu daunnya ke atas juga sepertinya lebih bagus pertumbuhannya dibanding dengan yang tidak kita buang tunas airnya. Ini daunnya sepertinya kecil-kecil dan masih memasuki masa pembungaan, belum ada muncul buah-buah yang bagus. Itu makanya buahnya sepertinya kecil-kecil. Nah, kita bandingkan ini nutrisinya sama, masa tanamnya juga sama. Kita lihat di bagian bawahnya tidak ada ranting atau dahan yang tumbuh. Nah, sahabat tani, kita perhatikan buahnya lebih besar. Sementara yang tidak kita buang itu buahnya kecil-kecil dan berkemungkinan akan memasuki masa panennya lebih lama, ataupun memasuki panen tapi buahnya kecil-kecil. Nah, sahabat tadi, kenapa buah yang kita buang tunas airnya pada masa vegetatif itu lebih besar bobotnya dan lebih lebat buahnya dibanding kita yang, maksud kami, yang tidak kita buang tunas airnya? Hal ini disebabkan karena nutrisi hara yang kita berikan pada tanaman cabai kita ini sempurna diserap oleh tanaman cabai kita pada masa vegetatifnya, tumbuh untuk ke atas dan tidak terbagi-bagi untuk cabang-cabang yang tumbuh seperti yang dialami oleh tanaman cabai yang tidak kita buang tunas airnya pada masa vegetatifnya. Karena unsur hara yang diserap oleh tanaman cabai kita itu diambil dulu oleh dahan yang paling bawah, kemudian baru naik ke atas dan kembali pada ranting-ranting yang ada atau sebanyak cabang yang lebih di bawah dulu yang mengambil, baru untuk ke atas. Maka tanaman cabai kita ini jadi pertumbuhannya itu daunnya rimbun, tapi kerdil karena makannya itu sudah terbagi untuk ranting dan cabang yang tidak kita buang tunas airnya pada masa vegetatifnya. Nah, sahabat tani, untuk nutrisinya kita berikan sama, ini baik yang dibuang maupun yang tidak dibuang itu sama semua. Akan tetapi buah yang dihasilkan tanaman cabai kita yang tidak kita buang tunas airnya lebih sedikit dibanding yang kita buang tunas airnya pada masa vegetatifnya. Nah, sahabat tani, untuk meningkatkan bobot buah yang tidak kita buang tunas airnya pada masa vegetatifnya, tentunya nutrisinya juga harus semakin banyak atau kita lipat gandakan
dibanding yang kita buang tunas airnya pada masa vegetatifnya. Nah, sahabat tani, tentunya hal ini sangatlah tidak efisien atau tidak ekonomis dan menambah biaya produksi. Nah, demikian sahabat tani dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.